ku tak akan menyerah, ku pasti akan bisa. Oh, ekonomi kreatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa setiap hari Selasa ya, saya Gina Febriana akan hadir menemani Anda di Ekonomi Kreatif. Kita akan menghadirkan sosok orang-orang yang luar biasa, yang punya karya, yang begitu menginspirasi, yang punya bisnis. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa dan teman-teman semua ya untuk bisa menghasilkan ke depannya. Nah, kali ini ya kita akan mengangkat tema tentang bisnis kue rumahan yang menjanjikan ya. Berbicara tentang bisnis terutama kuliner, kayaknya nggak ada matinya ya, akan jalan terus nih. Kali ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang keren banget nih ya. Kita akan ngobrol bersama dengan mereka berdua. Yang pertama ada Bang Eko Subagja. Halo Abang. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah Baik. ya. Nah, beliau ini seorang chef loh pemirsa ya. Jadi nanti kita juga pengen tahu kira-kira gimana sih perjalanan beliau menjadi seorang chef saat ini sehingga sekarang juga punya bisnis sendiri ya. Nah, Bang Eko ini panggilannya apa? Biasa sering dipanggil Chef Eza sih. Oh, Chef Eza. Iya. Di mana ya nama Ezanya ya? Eko Subagja. Iya benar. Oke, panggilannya Ekonya di depan ya, Iya, Subagja di belakangnya Iya. gitu ya. Baiklah ya pemirsa ya. Yang kedua ya ada seorang petisier ya. Beliau juga sudah tidak asing lagi kayaknya ya. Mungkin udah ada yang pernah makan nggak ya burgernya ya. Ini dia ada Bang Andi. Halo Bang Andi. Halo, selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa hari ini kita akan ngobrol juga sama Bang Andi yang katanya dulu ya mulai bisnis ini juga dari nol ya. Kira-kira bagaimana perjalanannya? Kita akan angkat tema tentang bisnis kue rumahan yang menjanjikan ya. Jadi nggak melulu harus punya toko gede, toko besar, punya modal yang besar, tapi dari rumah aja ini juga bisa menghasilkan loh ya pemirsa ya. Yang mau berinteraktif boleh silakan telepon di 06141463353. Sekali lagi di 06141463353. Oke, kita langsung tanya-tanya nih ya. Sama Bang Eza dulu kali ya. Oke, Nah, Mbak. Bang Eza, ini bisnisnya apa sebenarnya? Boleh diceritain lagi? Ya untuk saat ini bisnis saya ini mencakup semua kuliner ya. Ya. Oh, semua. Iya. Oke. Baik dari makanan ringan maupun makanan berat, baik dari cateringan ataupun snack box gitu loh. Gitu. Makanan ringan ini yang seperti apa? Makanan ringannya contohnya kayak segala jenis kue tradisional. Kita juga ada cemilan, contohnya kayak mungkin kayak bolen, kayak cake gitu-gitu. Untuk birthday cake juga kita terima gitu. Oke, segala jenis kue juga ada di Ada sana ya. semuanya, Dari kue tergantung tradisional sampai yang cake ya, iya, yang modern juga ada di sana. benar sekali. Jadi kita tergantung dari permintaan customer. Customernya mau apa nih? Chef, saya maunya seperti ini, bisa nggak diwujudkan? Kita akan wujudkan. Oke. Gitu. Nah, Chef Eza untuk makanan beratnya sendiri makanannya seperti apa? Sejauh ini kita produksi cateringan juga ya contohnya kayak misalkan makanan tradisional kayak rendang apa gitu kan semua ya. Ada juga untuk makanan Timur Tengahnya seperti yang pernah sering dipesan itu nasi biryani. Ada juga ya. Ada nasi biryani gitu kan, nasi kebuli gitu-gitu. Nah itu beberapa kali customer pengen coba masakan saya dan alhamdulillah Berarti lengkap ada semua ada di sana semua. ya, Chef ya. Keren Makanya banget ada tuh. slogan Eza Bakery semuanya ada. Oh, Eza Bakery Semuanya ada ya. Oke, saya ke Bang Andi nih. Bang Andi, Iya. boleh diceritain lagi nih bisnisnya apa? Karena di depan kayaknya Di udah depan, ada nih iya, pemirsa benar ya. Satu Kalau produk bisa- yang dibawa oleh Bang Andi. Iya, ini sebenarnya kita berawalnya sih dari burger ya. Tapi sebenarnya kita juga banyak menu sih. Mulai dari burger, kita belajar terus. Lama-lama kita merambah ke makanan seperti ayam gepreknya juga, seperti nasi gorengnya juga ada, kebabnya juga ada. Tapi memang yang paling unggul untuk produk kita yang untuk rumahan, yang di komplek kita sendiri itu burgernya. Jadi burger ini kita ada sampai 12 varian. Mulai
dari black burgernya, mulai dari burger daging sapi yang khas, daging sapi yang biasa, nugget, sosis juga ada. Oke, Iya. berarti semua sebenarnya ada ya, sekarang udah makin berkembang ya. Tapi produk unggulannya yang pertama sekali dipasarkan adalah di si burger ini ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ada dua jenis roti yang berbeda ya. Ada yang roti biasa yang sering kita lihat, ada juga yang warnanya hitam, ada black Burger, iya. black burger ya Iya, namanya benar. ya. Oke, nah gimana nih awal bisnisnya mulainya dulu nih, Chef Eza dulu. Kira-kira bagaimana? Kalau saya panjang ya dari SMA saya sudah mulai sebenarnya. Gak apa-apa, kita dengerin loh, 1 jam loh ya kan. Ya singkatnya pokoknya dari SMA saya mulai merintis. Berawal dari tetangga-tetangga, lanjut baru saya coba untuk perdalamin untuk semua kuliner, jenis-jenis kuliner gitu kan. Secara otodidak semua saya pelajarin sampai yang saat ini gitu loh. Sampai saya sudah bisa mengajar juga gitu. Oh, oke. Saya juga sekarang ini di samping saya punya usaha bisnis kuliner, saya juga ngajar untuk private cooking juga gitu. Pernah sekolah dulu nggak Chef sebelumnya? Sekolah sih nggak pernah sama sekali. Jadi saya memang metodenya adalah pembelajaran otodidak, perkenalan bahan, ya kan? Dari perkenalan bahan, terus banyak bertanya ke senior-senior chef-chef yang saya kenal gitu kan. Nah dari situ saya coba untuk ini kan sendiri, dikembangin sendiri gitu. Berarti sebelumnya nggak ada masuk ke apa namanya ya, sekolah yang profesional gitu Enggak. misalnya Chef, atau seperti apa ya, kayak di Universitas Tata Boga misalnya jurusannya? Nggak ada, Berarti belum ada. otodidak? Otodidak sama sekali real. Sampai yang memang saya diajak kerjasama untuk sama perusahaan Indofood sebagai chef demo cooking dari 2013 sampai 2019. Sebenarnya 2019 juga saya masih ada kontrak sama mereka, ada kerjasama, cuman karena berhubung pandemi kan, jadi semua event Masih pending iya, ya pending saat saat ini ya. ini, gitu. Tapi lumayan lama loh ya, dari tahun 2013 sampai 2019 Iya. ini menjadi chef Di- khususnya dalam event-event Iya, di bersama perusahaan dengan Indofood. Indofood ya. Keren banget. Tapi tepuk tangan dulu dong untuk Bang Eza ya, keren banget ya. Dan juga Bang Andi di sini ya, yang memang pengen banget aku cicipin burgernya ya. Jam-jam lapar juga loh kalau sore ya, rentan atau rawan sebelum jam makan malam. Nah Bang Andi, ini awal mulanya dulu gimana? Bisa ngembangin bisnis yang namanya apa Bang? Nama bisnisnya? Kalau tadi kan Chef Eza kan Eza Eza Bakery. Andi Burger. Andi Burger, Iya. ya oke. Bisa ngembangin Andi Burger ini. Iya, awalnya sebelum kita, sebenarnya basic kita nggak ada sama sekali untuk di Tata Boga kuliner itu Sama juga nggak sekali ada ya, Iya, berarti sama sekali nggak ada. nggak ada sekolahnya Kita juga. sempat bekerja juga ya. Sekarang ini kita mungkin lagi cuti ya. Ya, Kita sempat ikutan kegiatan-kegiatan kuliner yes. ke salah satu daerah yang ada di Kota Medan. Nah, di situ kulinernya malam di Cemara Asri. Nah, saya mulai tertariknya di situ, kalau di setiap malam itu kan ramenya luar biasa. Sampai hampir 2 minggu ya saya untuk ngeliput di situ, baru saya terpikir, wah ini ada nih satu karyawan yang boleh ditanya mengenai burgernya gitu. Nah, setelah saya tanya, ternyata modalnya nggak begitu besar. Yang besar itu hanya sterilnya, hanya kompornya, dan hanya lempengannya. Kalau untuk bahan itu ada tempat untuk pembelian yang tertentu gitu Mbak. Nah jadi dari situ kita berpikir, oh ternyata kalau burger ini yang membuat enak dan enggaknya itu awalnya itu adalah sausnya gitu. Nah dari situ kita belajar dari saus. Kita udah dapat rasa, kita coba dengan saus ini, kita mix lagi dengan saus kita, rasa udah dapat, oh ternyata udah dapat pedas, asam, manisnya. Untuk anak-anaknya juga saus tomatnya udah ada semua gitu. Kita coba dirikan di pinggir jalan. Ya. Di pinggir jalan kita dirikan setelah 8 bulan, makin berkembang, kita coba masuk ke komplek kita sendiri, itu di daerah Pancur Batu. Makanya kita buat namanya Andi Burger Pancur Batu. Nah, jadi oke. bermula kita dari harga yang 6.000, 7.000-an gitu Mbak. Iya.
Nah, jadi setelah Harganya itu lumayan ya harga anak sekolah, terjangkau harga sekali loh. mahasiswa. Ya. 7.500 ya. Iya. Terus Ya. kita coba buka-buka YouTube lagi, belajar tentang burger, semakin menarik gitu kan. Nah, dari situ kita tahu ternyata burger ini variannya harus dibanyakin supaya jangan ngebosanin sama pelanggan gitu ya. Contoh variannya dibanyakin, Ya, boleh sore lebih kuat lagi Bang Andi? Varian itu harus kita banyakin seperti ini kan burgernya burger biasa dengan memakai ham yang biasa. Nah, kita coba kita coba sosis, nugget, dan juga itu ada daging sapi yang khas. Nah, di situ kita coba mix lagi, ternyata sampai sekarang itu berjalan dengan baik. Dan kemudian keluarga udah mulai mantau nih ke rumah nih. Iya. Ada yang udah pensiun, aku coba. Iya. Ternyata ya udah keluarga, ada 3 keluarga yang udah berdiri di daerah Stabat itu ada 3. 3 itu di depan kantor bupati itu ada Yes. 1, Bupati Stabat hanya gerobak doang. Kalau di depan Stabat City juga ada 1, Sungai Karang juga ada 1. Untuk Andi Burger Pancur Batunya kita di induknya, cabangnya juga ada 1 lagi yang di dekat rumah 1 kilometer dari rumah. Wow. Iya, jadi mulai Yes. dari burger, habis itu kita buat biasa-biasa aja. Ya udah kalau gitu yang di bawah rumah itu kita kosongkan aja, kita jadikan lesehan aja, jadi tongkrongan anak-anak muda gitu. Iya. Nah, alhamdulillah berkembang Ternyata sampai juga sekarang. respon masyarakat baik juga Luar ya. biasa, iya. Jadi kita bukanya dari jam 5 sore itu biasanya jam 10, jam 11 malam itu udah habis. Bukanya dari jam 5 sore. 5 sore. Wah, keren kali ya. Ini Iya. sampai buka cabang juga ya. Maksudnya jadi- sampai banyak yang ngikutin, saudara keluarga pun juga sampai buka di rumah juga ya Iya, ternyata dan bisnisnya ya. salah satu teman yang satu profesi yang resign juga sekarang menggeluti Menggeluti bisnis iya, burger benar, juga. burger juga, berjalan juga dengan baik. Dan juga kita belajar lagi dimsum. Kita belajar dimsum juga, ternyata alhamdulillah berjalan juga dengan baik. Kan bener kan, nggak ada habisnya ya kalau soal kuliner ini benar. ya. Maksudnya nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Karena ini kan urusannya soal perut ya. Emang kalau misalnya udah enak, pasti banyak peminatnya. Bahkan Allah. makin berkembang ya. Tidak hanya satu varian, jadi makin banyak variannya nih. Dua-duanya juga luar biasa punya banyak varian. Oke, tahun berapa mulai Andi Burger ini? Kita udah kita hampir 3 tahun yang lalu, setengah tahun kita mulai masuk COVID. Situ kita mulai berputar tuh, aduh ini hajab kali ini. Dimana kita udah resign dari Baru. perusahaan, Iya. kita mau merintis Merintis usaha, ya. COVID lagi gini Iya. kan, bingung. Ya udah kita coba ikuti jalur pemerintah, kita online. Iya. Nah, kita pembelian secara online, pesan bawa pulang, lama kelamaan ya berjalan terus. Makin ya kita main juga di medsos, di Instagram, kita main di Facebook, di semua media sosial kita main. Dari situ kita mulai promonya, Mbak. Apa yang dirasakan pada saat pandemi? Di- Ada kesulitan kah yang terjadi? Kesulitan yang terjadi itu luar biasa, Mbak. Banget. Itu nggak terbilang lagi, bingung untuk menggaji karyawan itu juga kita udah mulai bingung kan. Tapi alhamdulillahnya karyawan itu pengertian gitu. Ya udah kita coba aja terus. Sementara kita kan harus jualannya dari jam 5 sore nih. Jam 9 harus tutup, itu paling lama dulu. Iya. Ya udah kita ikuti. Tapi setelah 1 tahun mulai berjalan, mulai nampak lagi titik terang yang bagus. Mulai lagi sepi lagi, terjadi lagi COVID kemarin kan. Iya. Kita coba lagi, kita jangan sampai putus asa. Ya udah kita coba lagi sama-sama gitu sama karyawan. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik, Mbak. Oke, Iya. kalau untuk chef Eza Bakery sendiri itu sejak tahun berapa? Dari SMA itu mulai tahun berapa ya? Oh berarti untuk brand Eza Bakery ini juga dari Udah SMA? dari SMA sudah Sudah coba, ada iya ya? sudah ada. Oh, Tapi ya oke. maksudnya jatuh bangun ya pasti kita Pas alamin lah. pandemi gitu. juga terasa ada Banget kesulitan lah. juga. Terasa banget pastinya, semua imbasnya pasti ada. Kalau Bang Andi inovasinya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Kalau Eza Bakery juga sama? Sama pastinya. Iya. Sosial media khususnya Instagram. Ya, itu membantu kan? Sangat membantu, Sangat membantu sekali Instagram ya. dan WhatsApp, segala sosial media kita manfaatin gitu. Seberapa menjanjikankah bisnis dari kue yang udah Abang buat? Sangat menjanjikan kalau misalkan apalagi saat ini kan saya sudah banyak customer juga, terutama khususnya kantor-kantor besar, contoh kayak kantor pajak salah satunya gitu kan. Ada beberapa kantor lain yang memang rutinitas kalau mereka ada acara mereka selalu pesan ke saya. Berarti Gitu. sudah ada pelanggan tetapnya Iya, juga ya? sudah ada. Dan ini Iya. juga saya
masukin salah satu produk saya ke mall. Ya. Ya, khususnya kayak roti-roti semuanya gitu. Tapi ya saya nggak mungkin nyebutin kan Ya. mallnya. Oke. Ya, itu juga masih berjalan. Wah, keren banget. Kalau Bang Andi sendiri, burgernya bagaimana? Seberapa menjanjikan bisnis yang telah Bang jalanin ini? Kurang lebih umurnya juga dikatakan pada saat COVID nih ya, Iya, bukanya benar. ya. Gimana kalau menurut Abang? Kalau sampai sekarang itu, kalau yang saya lihat perkembangannya sangat menjanjikan karena banyak sekarang ya masyarakat dan juga teman-teman, keluarga dan teman banyak yang belajar ya. Iya. Kita buka belajar tapi kita nggak pungut biaya. Tapi di tengah banyaknya orang-orang yang jual burger juga ya, Iya. kan di pinggir jalan tuh juga banyak banget yang jual burger. Gimana menurut Abang? Apakah itu itu sebagai juga- motivasi kita juga sih, semakin banyak kan mereka juga pengen varian yang ini, varian yang itu gitu ya Mbak ya. Iya. Nah jadi kita ini sebenarnya udah masuk ke dalam satu perumahan. Kebetulan saya itu ada di satu perumahan, kebetulan dapat yang rumah yang paling hook. Di situ yang saya buat langsung stylingnya, saya buat lesehannya. Jadi satu-satunya burger yang punya lesehan tempat tongkrongan anak mudanya itu kebetulan di Pancurwati itu insya Allah baru saya yang saya lihat gitu. Jadi itu antusias anak mudanya itu luar biasa, seperti jadi tempat tongkrongan masyarakatnya jadinya di situ Mbak. Iya. Iya. Jadi base camp ya kayaknya iya, jadinya. jadi kalau mereka itu ada kegiatan-kegiatan ibadah, Iya. ada acara gitu, selalu satu hari sebelum acara itu, Bang besok 50 ya, besok 60 disiapkan gitu. Wow, Nah, serius? Iya, serius. Dan ayam gepreknya juga seperti itu. Jadi kalau udah ada acara kegiatan ibadah, Iya. ada acara-acara gitu, selalu pesan ke tempat kita. Itu kebanyakan seperti itu, Mbak. Wah, berarti menjanjikan dong Sangat, ya sangat bisnis menjanjikan. ini ya. Jika ditekunin sangat menjanjikan. Iya, Iya. apalagi burger ini kan dia regenerasi kan dari anak-anak semua, dan tahun-tahun berikutnya juga Suka Suka burger burger ya. ya? Iya, benar. Kayaknya semua golongan usia suka burger, suka cake, suka kue. Iya. Di berbagai acara juga kue juga dibutuhkan ya. Mau itu cake ataupun kue tradisional harus ada kue kan. Gak lengkap kalau nggak ada kue. Ntar mau makan apa? Coba ya kan. Nah, jadi sebenarnya ini juga kalau di pengalaman Bang Andi sama Bang Eza nih ya pemirsa ya. Meskipun banyaknya pesaing-pesaing, banyaknya penjual kue dan juga penjual burger, namun tetap kalau yang namanya kuliner, kalau kita juga udah bisa tekuni dengan baik ya, biasanya juga menjanjikan. Modal yang dibutuhkan, seberapa besar sih? Boleh dikasih tahu nggak? Besar nggak sih untuk modal awalnya dulu? Siapa dulu saya? Bang Eza dulu. Kalau modal awal lumayan, kalau untuk di bakery memang lumayan ya, karena Lumayannya alat-alat itu berapa ya? 2 digit nggak ya? Puluhan lebih, nggak ya? lebih, belasan lah, belasan. Tapi sempat mulai dari yang sederhana dulu nggak sebelumnya? Iya, awalnya memang sederhana yang waktu masih SMA karena kita nggak ada modal gitu kan, jadi Iya. hanya beralat yang sederhana seperti oven zaman dulu itu yang kompor, saya Iya. kan sama kompor minyak tanah Ya, gitu tahu dulunya, apa gitu ingat kan. itu yang petak kan ya? Iya. Aluminium. Nah, berawal dari itu Iya. dulu gitu, sampai tamat sekolah saya Oke. ada modal sedikit, itulah saya coba untuk beli mixer yang gedenya gitu. Ya kalau untuk modal masih SMA itu memang masih modal apa ya dibilang modal Kayak eksperimen gitu, iyalah, modal anak sekolah anak ya? sekolah yang hanya pengen dapatkan uang jajan iseng-iseng tapi berhadiah nih gitu. Tapi hadiahnya sekarang udah gede banget ya. Alhamdulillah menghasilkan. Kalau Bang Andi sendiri gimana nih dulu modalnya? kalau untuk modal burger mungkin nggak begitu besar ya. Paling kita yang seperti yang kita katakan tadi, modal yang terbesarnya itu hanya styling, kompor dan juga lempengannya. Yang lainnya kan modal hanya roti, mungkin masih terjangkau Kalau ya, Mbak. bahan-bahan masih terjangkau ya? Sangat terjangkau, dan untuk di Kota Medan sendiri itu memang bahannya selalu ready gitu, Mbak. Gampang untuk Iya, didapatkan? gampang untuk didapatkan. Iya. Bukan hanya di satu tempat ya, sampai ke 2, 3 tempat, bahkan sampai ke 4 tempat
Itu selalu kita mix, kita ambil bahan dari sini, kita ambil bahan dari sini, kita nggak mau di satu tempat, kita coba mix lagi supaya rasanya itu beda dengan burger-burger yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau buka bisnis yang di rumah aja ya, misalnya belum mau buka, awal-awal masih mau coba dulu, boleh bukanya bagi-bagiin ke tetangga-tetangga ya, di rumah aja tuh kayaknya nggak butuh modal besar karena kompor udah ada di rumah kan sendiri kan, tinggal masak aja ya. Ini sebenarnya bisa jadi motivasi nih untuk yang di rumah nggak tahu mau ngapain, ya udah coba jalanin jualan ataupun bisnis burger ataupun kue ataupun yang lainnya tentang makanan ya. Apa sih kiat belajar untuk membuat aneka kue yang dikreasikan sendiri gitu supaya bisa enak diterima masyarakat sehingga repeat order? Kasih ilmu sedikit untuk yang pemula-pemula mungkin. Ya, kalau misalkan untuk bagi pemula ya yang mau belajar untuk pembuatan kue atau apapun jenisnya, masukan saya adalah kita harus pelajarin dulu nih fungsi bahan, perkenalan bahan dan menu yang mau kita buat gitu loh. Karena apa ya, dengan kita sudah menguasai tersebut, kita bisa racik dengan bahan apa yang ada di rumah gitu. Jadi harus tahu buat yang awalnya dulu, udah kenal, baru kalau mau kreasikan ke yang lain baru bisa. Bener. Jadi kalau misalnya contoh nih kayak simpelnya aja cake pandan gitu kan. Nah itu kan bahannya sangat simpel ya, cuman telur, gula, M-saver, terus juga sama pasta pandan gitu kan. Nah setelah kita udah tahu nih bahan, nah baru kita bisa memproduksi cake-nya tersebut gitu loh. Karena kalau misalkan kita nggak tahu fungsi dari bahan tersebut, nanti kita asal main campur, itu yang makanya terkadang mak-mak itu sering bantet gitu ya kan, sering keras begitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih fungsi bahannya, terus tekniknya yang paling penting gitu, teknik cara pembuatannya itu. Gitu. Oke, kalau Bang Andi sendiri ada tipsnya nggak, apa sih kiat belajar untuk membuat aneka kue ataupun makanan ataupun burger ya yang Abang kreasikan sendiri supaya bisa enak nih diterima sama masyarakat? Nah, iya benar sih, seperti kita balik lagi ke awal tadi ya Mbak Gina ya. Memang selain saus, sekarang kita kan kita beli sih itu yang namanya cheese-nya. Nah, jadi kalau di daerah kita bisa dikatakan itu kita kan masih di daerah Deli Serdang ya. Pancurbat itu kan Deli Serdang. Masih di daerah perkampungan ya. Tapi memang udah masyarakatnya juga udah tahu semua yang namanya burger gitu. Di situ kita coba mix lagi saus yang pedas asam manis dengan saus cheese-nya. Oh, berarti jadi, saus sendiri juga banyak varian rasa ya? Iya, saus banyak, pedas asam manis, saus tomat, saus pedas ya gitu ya? Oh, oke. Dan di situ kita kalau buat hanya satu varian mungkin orang bosan ya Mbak ya? Iya. Jadi memang benar juga, kita jangan bosan terus belajar walaupun kita sudah punya langganan, sudah ada cabang gitu, kita jangan mudah bosan seperti yang dibilang Bang Eko tadi, Bang Eko ya. Nah, kita terus belajar, terus wah ini seperti apa lagi kita buat variannya supaya lebih menarik. Rasa kan udah dapat nih, kita buat lagi variannya seperti apa biar lebih menarik lagi tampilannya. Nah, seperti itu aja sih Mbak. Yes, biar ada yang baru lagi. Jadi supaya pelanggan itu juga nggak bosan kan, itu terus. Betul. Oke, udah panjang lebar ya yang kita obrolin ya pemirsa ya. Ini kayaknya udah makin semangat ya kayaknya ya untuk makan ya. Untuk makan, untuk buat bisnis maksud saya. Nah pemirsa, kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk tips-tips berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif milik kita bersama. Pemuda bangsa
cantik ya masih menemani kita di sore hari ini dan kita masih di Ekonomi Kreatif ya pemirsa. Kita masih membahas tema tentang bisnis kue rumahan yang menjanjikan. Nah kita udah ngobrol panjang lebar nih ya sama Bang Andi dan juga sama Bang Eza ya mengenai bisnis dari mereka berdua dan ternyata luar biasa loh ya perkembangannya ya. Dan kali ini mungkin kita mau tanya-tanya lagi nih ya soal tantangan ataupun kesulitan yang dialami selama ini nih, selama memasarkan produk ataupun menjual ya berbagai produk kuliner dari Bang Andi dan juga Bang Eza. Mungkin aku tanya Bang ini dulu, Bang Eza ya, apa nih tantangannya dalam berbisnis kue skala rumahan? Ya, tantangannya itu yang pastinya harus kreatif ya gitu loh. Karena kalau misalkan kita menunya di satu produk saja, customer kan pasti akan bosan gitu. Nah, maka dari itu PR kita coba untuk buat kreasi baru dengan aneka-aneka varian yang unik-unik gitu loh. Yang mungkin di luaran belum ada, kita udah ada. Seperti gitu. apa? Contohnya sempat waktu pandemi ini, waktu itu kan kemarin sempat musim durian sangat besar-besaran tuh kan. Betul. Jadi saya manfaatin untuk donat durian. Jadi donat durian yang memang isinya itu benar-benar daging durian asli. Jadi pada saat digigit itu memang muncrat semua gitu. Nah dan itu kan tidak banyak orang jual gitu loh. Nah itu sempat booming sampai habis musim duriannya. Iya. Kalau udah nggak musim ya udah susah ya. Iya susah dapetin duriannya gitu. Satu sisi pun kalau ada mahal dan kita nggak bisa jual. Yes. Jadi harganya bisa jadi lebih mahal ya kalau misalnya bahan bakunya susah didapat ya. Tapi kalau ada yang kepengen tetap juga dia mau gitu. Yang penting terpuaskan dengan kalau ngidam lagi ya itu. susah ya untuk ibu-ibu hamil ya. Benar. Pasti nyarinya kue Bang Eza nih ya atau burger Bang Andi nih. Harus kalau nggak dapet nggak bisa nih gitu ya. Kalau Bang Andi sendiri gimana nih? Boleh cerita sedikit apa nih tantangannya selama berbisnis kue rumahan ataupun burger rumahan ini? Kalau alhamdulillah sampai sekarang udah sampai titik yang bisa dikatakan udah semakin membaik ya Mbak ya. Siap. Jadi tantangannya hampir tidak ada. Bahkan kita sekarang ini agak sedikit kerepotan. Kita harus tambah anggota. Karena biasa kita buka jam 5 itu jam 4 biasa itu pelanggan udah mulai datang tuh. Oh. Iya, jadi itu pelanggan itu nggak putus tuh. Kadang ada yang beli, Bang 7 ya, Bang 8 dengan varian yang baru, ada lagi roti Bandung juga di situ kan, hotdog juga ada di situ, kebab juga ada di situ. Ya paling tantangannya cuma satu, harus selalu walaupun capek bersikap manis lah kalau ada pelanggan ya. Kita bilang, Bu sabar ya, Mbak sabar ya. Kita siapkan dulu yang 7 dulu, kita siapkanin dulu. Ini terus nggak putus sampai jam 10 malam. Alhamdulillah terus gitu. Kecuali kalau dia harinya hujan. Hujan memang agak sedikit sepi tapi pelanggan tetap ada aja. Iya. Untuk tantangannya nggak ada sih Mbak kalau untuk sampai sekarang. Oke, alhamdulillah dong kalau begitu ya. Langganannya udah. Jadi bahkan harus nambah anggota karena banyak yang nggak sabar ya gitu ya. Nah pemirsa seperti beberapa dokumentasi yang sudah diambil ya oleh Bang Andi dan juga Bang Eza, kita akan lihat dulu ya cuplikan yang satu ini ya. Sudah ada VT-nya nih. Jadi yang mau lihat gimana sih bisnis dari Bang Eza dan juga Bang Andi ini dia. Nah ini nih hotdognya. Boleh kita lihat. Oh ini hotdog ya? Iya benar. Oh, ada juga varian hotdog ya? Benar. Ini untuk punya Bang Andi? Iya benar. Ini burgernya. Nah, ini terus apa nih? Toast ya. Itu yang black burgernya. Oke. Ya itu black burger untuk makan di tempat ya Mbak Gin. Iya. Nah ini dia dengan yang varian baru dengan daging sapi yang khas ya. Iya. Itu black burgernya. Ini black burger juga ya. Aduh, jadi enak ya. Ini Cake saya. cake dari Bang Eza ya. Ini beberapa cake yang sudah dibuat, itu ada beberapa kue tradisional juga yang Ada nasi liwet juga. Oh ini untuk acara-acara juga ya berarti ya. Ada, itu apa Bang? Kue itu apa? ada bolen, makanan khas Bandung. Ini? Nah, ini kue lapis, kue tradisional. Oke. Ini ada roti melet. Ya. Ada Donat itu kue lumpur. nih. No, kue Bukan. lumpur. Kue lumpur, oke. Ini ada tumpeng kue tradisional. Nah, ini ada cake juga. Cake juga. Nah, ini nasi tumpeng. Ya. Ini waktu kapan nih? Ini Iya ini di lokasi kita nih Andi Burger. Oh, ini lokasi dari Iya. Bang Andi Burger ya. Iya.
Nah itu dia ya, udah tahu ya, udah kenal sama produk-produk dari mereka berdua ya pemirsa ya, baik Bang Andi Burger maupun Bang Eza Bakery ya. Tadi juga udah lihat sedikit ya gimana kondisi Bang Andi berjualan di sana. Jadi yang penasaran gimana, langsung datang ya ke Andi Burger ya. Karena di mana lokasinya? Pancur Batu Di Pancur tadi ya? Batu, ya. Pancur Batu sendiri. Oke. Kalau tantangan tadi udah udah diceritain nih ya. Kalau pemasarannya sendiri seperti apa? Dijual kemana aja? Kalau Bang Eza Ya, kalau sampai keluar kota juga nggak? untuk cookies kita sampai keluar kota. Kita kirim ke Jakarta pernah gitu. Karena banyak kan kita melalui sosial media, khususnya Instagram. Jadi memang pertemanan kita tuh luas gitu. Jadi pernah sampai ke Sulawesi juga untuk cookies yang memang dia tahan bisa dikirim kan. Iya. Mereka sempat juga mesen untuk donat durian itu, cuman saya nggak bisa janjiin Bener. sampai sana itu aman gitu, Iya. karena basi takutnya kan gitu. Karena kita memang nggak pakai bahan pengawet sama sekali gitu. Jadi memang fresh banget. Mantep ya. Kalau Bang Andi sendiri gimana untuk pemasarannya sendiri? Kalau kita untuk pemasarannya sendiri memang hanya di tempat ya, di tempat aja itu pelanggannya udah luar biasa ya Mbak. Berapa orang kira-kira yang buat burger satu hari itu berapa banyak biasanya? Kalau burgernya sendiri hampir kalau hari Sabtu Minggu sampai 100 burger sampai ya. Wah. Iya, kalau hari-hari nggak menentu, kadang ada yang buat acara seperti saya katakan tadi ya kan Mbak. Iya. Ada acara hari Minggu, hari Jumat udah pesan duluan. Iya. Ya, udah DP duluan, nanti jam sekian kita ambil. Ada buat 50 ya Bang, buat 60 ya Bang, nah gitu. Terutama untuk remaja-remajanya sih yang banyak yang pesan untuk burger. Tapi kalau orang tuanya biasanya mereka itu suka bakso, nasi gorengnya juga, ayam gepreknya juga. Nah, di situ. Makanan-makanan berat ya? Iya, makanan berat. Kalau orang tua. kue Bang Eza sendiri satu hari itu berapa total pemesanan biasanya? Ya, kalau misalkan untuk kue tradisional itu kue box bisa ribuan. Kalau misalkan pas memang eventnya gede ya bisa sampai 1000 piece. Wah. Bahkan lebih, apalagi kalau udah khusus bulan puasa kemarin tuh kita satu hari paling sedikit 1.500 Wah. produksi dalam satu hari. Iya, Dan iya. itu rutinitas 1 bulan full gitu. Wah, enak banget dong hari rayanya. Nah, jadi karyawan ada berapa orang? Saat ini ada 3 orang. Tapi kalau misalkan ada event yang memang season kayak lebaran itu kita nambah Kalau peak dadakan season lah. nambah ya? Iya, nambah. Bang Andi sendiri karyawan ada berapa orang, Bang? Sama yang di cabang ada 4 ya. Di cabang ada 4 ya. Ini kalau ngelihat beberapa produk tadi ya, atau VT dari Bang Andi dan juga Bang Eza nih ya. Ini gimana nih Wira? Kamu ada yang suka nggak? Ntar bisa langsung pesen nih sama Bang Andi sama Bang Oh, bisa Eza. langsung pesan ya? Oh, Iya. oke. Tapi saya ada sedikit pertanyaan nih Kak Gina. Kamu buat yang mungkin pemirsa juga kan, Iya. siapa tahu nggak tahu nih ada rasa bestsellernya di burger Andi itu apa sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi buat pemirsa yang bingung mau pesan yang mana nih yang rasa pertama apa, kali ya? gitu. Oke, kalau misalnya paling best seller yang paling banyak dipesan itu yang rasa apa nih Bang Untuk Andi? saat ini kita punya yang varian baru, itu punya daging sapi yang khas. Kalau kita panggang aja aroma sapinya itu langsung kemana-mana gitu Kak. Itu yang paling khas, karena di situ juga kita lumuri dengan saus pedas asam manis, kita campur juga dengan cheese burgernya juga. Terasa banget Iya, dagingnya ya? dagingnya. Daging itu terasa kalau kita gigit itu udah terasa itu Aduh, dagingnya. ngiler. Iya. Itu yang paling best seller sekarang. Iya, iya. Kalau Bang Eza, yang paling best seller apa? Sejauh ini kalau untuk dari sisi catering ya paling nasi tumpeng lah ya. Kalau dari sisi kue, Kalau dari sisi kue paling birthday cake. Iya, birthday cake ya. yang paling best seller. Iya, yang paling best sellernya. Harga dari berapa ke berapa? Paling murah sekarang ini berkisar dari 200 sampai jutaan. Siap, Tergant- sesuai ukuran, dan tingkatnya. kesusahan dari Iya, benar. ini ya, desain ya. Benar sekali. Wira, nanti abis ini gimana? Kita pesan? Pesan dong, pasti. Pesan ya? Saya penasaran sama yang hitam soalnya. Oh, Burger sama yang black burger hitam, ya? varian yang hitam itu
Kayaknya menggoda tuh. Iya, siap. Oke, nah ke depan apa lagi nih yang mau Bang Andi buat? Untuk kedepannya mungkin insya Allah diberikan umur panjang, kesehatan, kita coba Amin. lihat teman-teman yang masih belum bekerja, kita coba buka gerobak-gerobak yang kecil-kecilan gitu. Amin. Nah, kita coba cari, intinya yang pertama itu kita harus cari tempat yang strategis, yang padat penduduk. Kita juga lihat dulu pangsa pasarnya, tertarik nggak mereka dengan produk yang akan kita jual gitu ya Mbak ya. Itu untuk kedepannya sih. Tapi untuk yang kedepannya, untuk yang di rumah sendiri, kita coba varian baru lagi, sampai kita nggak pernah bosan untuk buat varian barunya. Oke, kalau Bang Eza sendiri apa nih ke depan yang pengen dibuat? Pengen coba saya selama ini memang saya belum punya stand nih gitu. Jadi cita-citanya saya pengen punya stand, jadi customer itu nggak harus jauh-jauh ke tempat lokasi rumah produksinya gitu. Oh, benar. Tapi ya ini masih masih persiapan dulu. Gitu. Pengennya sih juga pengen di tempat-tempat wisata ya Bener, standnya, bener. ataupun di Kuala Namu misalnya, jadi bisa untuk jadi oleh-oleh untuk yang keluar ataupun pulang ataupun pergi dari Kota Medan ataupun Sumatera Utara, kota yang lainnya ya. Iya, bener. Nah, kita juga pengen tanya juga nih, Bang Eza kan juga udah sempat ngajar ya, udah sempat punya beberapa anak didik untuk diajari cara pembuatan kue. Oh, kemarin berapa orang yang diajarin? Kalau untuk di pemerintahan Kota Natal itu ada 9 desa. Oh, Jadi saya iya, keliling ke Kota Natal itu. Dari satu desa ke desa lain, sampai saya ada nyebrang-nyebrang sungai juga untuk pemberdayaan masyarakat mereka gitu, supaya ada kegiatan ibu-ibu PKK-nya gitu. Oh, keren banget. Ada terpikir nggak untuk bisa buka kelas gratis untuk orang-orang yang Iya. kurang mampu gitu? Rencananya sih memang ada juga ke depannya, nanti ada salah satu teman juga ngajak kerjasama untuk seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kita gali bakat orang yang punya basic tapi nggak punya dana gitu. Tapi ya ini masih dalam program Proses semua. Dalam program ya, ditunggu ya Bang Andi ya. Bang Andi, Bang Eza ya. Siapa tahu kalau buka kelas gratis ada yang mau ikutan, ntar nanti kita langsung ngubungin Bang Eza ya. Oke, dalam seminggu ya produksi pernah nggak terjadi sesuatu yang kayak nggak diharapin gitu? Kalau misalnya kuenya nggak kejual, apa nih yang biasa dilakuin? Dibuang kah atau bagaimana? Atau selalu habis gitu ada? Kalau saya kebetulan memang kita produksi ada pembuangan setiap harinya, jadi nggak ada yang kata dibuang gitu loh. Jadi kita produksi, memang kita ada pembuangan ke salah satu mall, dan itu sistem putus, tidak ada sistem BS atau apapun gitu. Oh begitu, berarti nggak mubazir ya? Iya benar. Bang Andi gimana? Ada ini nggak? Maksudnya kayak bahan-bahannya pernah terbuang atau bagaimana gitu kendalanya? Sempat Kalau nggak pernah ya? burger itu paling aman mungkin ya, karena dia di situ kan roti bisa tahan 2 hari ya. Iya. Tapi kita memang usahakan tiap hari itu habis, makanya kita nggak pernah belanja sampai nimbun gitu Mbak. Karena yang kita takutkan itu kalau hujan kan, apalagi kalau udah malam hujan itu biasa nggak serame hari yang cerah gitu Mbak. Iya. Tapi kalau telur dia aman kan, bisa sampai 3-4 hari gitu. Roti pun tahan kok kalau disimpan ke dalam kulkas. Di freezer ya Mbak? Di chiller juga Chiller bisa. bisa ya? Chiller kira-kira 1 minggu tahan. Tapi kalau di freezer bisa bulan. Iya. Berarti diusahain bahan-bahannya fresh ya? Fresh ya, Iya. benar. Selalu setiap hari tuh Karena ganti gitu ya? Saya berprinsip yang pelanggan itu datang bukan berarti mereka itu nggak punya basic untuk masak. Mereka itu mungkin rasa lidah mereka itu lebih tajam daripada lidah kita ya Mbak ya. Iya. Bisa aja masakan mereka itu jauh lebih enak daripada kita. Iya. Makanya kita tetap harus perhatikan yang kualitas kita. Gitu ya. Oke, ada tipsnya nggak untuk yang baru mau mulai untuk buat bisnis? Kalau untuk burger sendiri mungkin kalau dengan situasi yang sekarang ini mungkin banyak orang yang takut gimana nanti kalau nggak laku gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi untuknya pemirsa dan juga teman-teman mungkin kalau pengen buat burger, kalau mau latihan juga di tempat saya boleh gratis kok. Ya, Beneran? boleh, bener, gratis.
Saya ajarin, saya Oke. langsung yang turun tangan karena kita memang ada 2 styling yang sengaja lempengan yang satu sengaja kita ambil untuk belajar. Jadi siapa yang mau datang kita ajari tanpa kita pungut biaya. Berarti abang udah mulai ya sebenarnya untuk buat pembelajaran gratis untuk orang-orang yang mau belajar buat burger ya? Enggak mengundang orang untuk belajar, Mbak. Cuman kalau Kalau mereka yang mau tanya, buka, Bang, ya. boleh nggak saya belajar di sini? Boleh. Berapa? Bayarannya nggak usah bayar. Jadi kalau kamu gitu. istilahnya mau burger yang harga 7.000, Ya. ya udah kamu beli yang harga 7.000 tapi kamu yang masak sendiri, kita pandu dari sini gitu. Nah, Iya, iya. jadi dia juga nggak dirugikan, kita juga nggak dirugikan gitu, Mbak. Oke, Iya. boleh langsung lanjut tipsnya. Dan salah satunya juga untuk pemirsa dan juga teman-teman juga ya yang mau buka usaha burger, sekali lagi jangan ragu, pokoknya modalnya nggak begitu besar. Ya. Intinya tetap optimis, jangan karena situasi yang sekarang ini gimana nanti kalau nggak laku, gimana nanti nggak laku gitu kan. Yang penting sekali lagi optimis, tetap semangat, ayo belajar tempat kita. Dan juga kalau yang mau belajar, pengen tahu Instagram kita, Boleh. bisa follow di @andiburger_pancur_batu. Sekali lagi @andiburger_pancur_batu. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih tips saya. Kalau untuk Bang Eza sendiri, apa nih tipsnya untuk yang baru mulai? Oke, nah kalau buat pemirsa yang mau berbisnis kuliner untuk bagian kue-kue rumahan, ya yang pasti yang pertama niat dulu nih ya, pastikan niatnya memang benar Baik. pengen baik ya, pengen mau bener-bener mau usaha beneran gitu. Ya. Dan yang kedua ciptakan suatu produk yang unik dan rajin-rajin posting, karena kalau kita nggak pernah posting, orang nggak akan tahu kita jualan apa. Iya, betul. Taunya dari mana ya? Bener, jadi manfaatkan sosial media yang ada sekarang ini, karena sudah zaman teknologi ya kan, apa-apa semua dunia ini semua online kan gitu. Jadi memang rajin live posting untuk orang tahu produk-produk kita apa gitu. Betul sekali. Mau tahu Eza Bakery di mana? Oke, nah kalau untuk mau lihat karya-karya saya atau nanti bisa tanya-tanya untuk sharing-sharing, bisa DM di Instagram saya di @ezapratama01. @ezapratama01. Kalau Bang Andi tadi @andiburger Pancur Batu ya. Oke, karena ini nggak terasa loh udah hampir 1 jam ya. Ini luar biasa untuk ilmu-ilmunya, kemudian untuk tips-tipsnya untuk yang baru mulai juga ya. Boleh kasih pesan dan juga harapan untuk para pelaku UMKM ataupun pelaku bisnis kuliner dan juga kue rumahan yang ada di rumah, boleh? Ya, jadi untuk pelaku kuliner, terutama UMKM, untuk semualah teman-teman ya, ayo tetap semangat, saling support, saling mendukung. Kalaupun ada satu produk yang kita jual dan mereka mau menjual produk seperti sama yang produk kita, Iya. kita tetap kasih dukungan. Jangan dianggap mereka itu lawan, anggap mereka itu keluarga. Kita rangkul mereka, karena dengan situasi yang saat ini, dengan kebersamaan kita, sama-sama kita saling membantu, sama-sama kita saling menguatkan, mudah-mudahan insya Allah kita bisa maju bersama. Ya, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Andi ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Andi, keren banget. Bang Eza, boleh silakan kasih pesan dan harapan untuk Pesan dan harapan ya itulah, tetap semangat ya, jangan mudah menyerah ya kuncinya, karena apabila kita buat suatu produk nggak laku gitu terus langsung kita malas Putus atau asa. putus asa itu ya, itu jangan. Karena apa? Karena disitulah letak kesabaran yang akan membuahkan hasil yang baik gitu loh. Jadi rajin-rajin membuat suatu produk, rajin-rajin promosi, dan kita pasti akan dapat hasil yang baik gitu. Oke, karena proses itu pasti Baik. ada ya. Iya, Dan nggak pastinya gampang, nggak segampang membalikan telapak tangan untuk bisa naik boom gitu, Iya. produk kita laku. Gitu. dan pastinya proses itu nggak akan terkhianati ya. Bener, Pasti bener. akan ada hasilnya semuanya. Terima kasih Bang Eza Iya, juga sudah sama-sama. sharing sama kita. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita di sini ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio TVRI. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman dan pemirsa semua ya untuk bisa berbisnis ke depannya ya. Karena apapun dan dimanapun pasti kita bisa menghasilkan ya. Dan apalagi tema kita hari ini tentang bisnis kue rumahan yang menjanjikan. Di rumah pun kita bisa menjanjikan, bisa menghasilkan semuanya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita.
boleh saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Kita akan terus menghadirkan seseorang ataupun pelaku-pelaku UKM yang berbeda-beda yang mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk pemirsa Sumatera Utara semua. Terima kasih, saya Gina Febriana pamit undur diri. Sampai jumpa.